kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia the next China jadi top trending di Asia. Jadi Indonesia the next China akan menjadi pemain besar ya di dunia global ini. Gila kan, perkembangan pesat Indonesia sudah tidak pandang belakang, melaju ke hadapan gitu. So jangan malam lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Indonesia is on track to become the next big player in economic development, following in the footsteps of China's incredible growth. It's like witnessing a new star rise in the economic galaxy, and Indonesia is poised to shine bright. Indonesia has made significant progress on the economic front with improvements. According to International Monetary Fund, Indonesia GDP per capita in this recent month of February 2024 has reached $5,510 US, and Indonesia aims to become a country with a per capita income equivalent to developed nations in order to escape the middle income trap. The Indonesian Deputy of Economic Affairs, Amalia Widyasanti, in the Economic Update 2023 said, "Our per capita income needs to triple from its current position, as the threshold for a high-income country is around $13,800 US per capita." Bukan perkembangan pesatnya, terutama dalam perkembangan ekonomi gitu. Indonesia adalah the next China. Apakah kata-kata tersebut terdengar asing di telinga kita? Jawabannya tentu saja tidak. Sebelum masuk ke inti video, saya akan mengajak teman-teman sedikit saja melihat China mundur ke belakang di tahun 50-an. Karena ada spirit di sana yang patut kita konversi dengan negara kita. Yang nantinya akan menjawab pertanyaan, apakah kita bisa maju seperti China atau tidak? Di tahun 50-an, China masih menjadi negara miskin dan terbelakang, bahkan di masa itu China lebih terpuruk daripada Indonesia. Begitupun sebagian besar rakyatnya yang masih dalam keterbelakangan, serta minim semangat. China baru memulai era kebangkitan pada tahun 1980, yaitu pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping. Di bawah arahannya, reformasi terjadi dalam berbagai aspek di China mulai dari politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Ia membuang banyak doktrin komunis dan memasukkan elemen-elemen sistem perdagangan bebas ke dalam ekonomi China. Kembali ke negara kita, reformasi perombakan tata kelola negara sejatinya baru dimulai nyata di era Jokowi, di mana Jokowi bekerja keras untuk membentuk fondasi ekonomi yang kokoh guna mengejar ketertinggalan. Jika mengaca pada China yang membangkitkan ekonomi selama 40 tahun, maka Indonesia dalam faktanya dapat melakukan lebih cepat daripada China. Hanya dibutuhkan waktu 10 tahun di era Jokowi, Indonesia sudah melakukan transformasi percepatan kemajuan yang sangat fantastis, dan mungkin melebihi dari pencapaian China selama 20 tahunan, yaitu China antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Pesan yang ingin kami sampaikan dari baris kalimat tersebut ialah, kita sebagai bangsa Indonesia janganlah minder dan pesimis terhadap bangsa yang tampak lebih unggul di era saat ini. Walaupun ciri fisik kita berbeda, walaupun budayanya juga berbeda, tanpa kita sadari bahkan kita bisa melakukan lebih dari mereka. Jika sampai sini sudah paham, mari kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pertanyaan mendasar dari sebuah statement Indonesia the next China adalah, apakah kita sanggup melakukannya hingga tahapan puncak seperti China saat ini? Perlu digarisbawahi, Indonesia memiliki jauh lebih banyak keuntungan dan potensi daripada China. Dibanding China yang bergerak sendiri untuk berinovasi, negara kita hanya perlu mencontoh dan mengaplikasikannya. Ditambah China sendiri sebagai role model, telah membuka tirai bambu yang seluas-luasnya pada Indonesia untuk bergegas mengikuti jejaknya. Baik itu dengan belajar langsung dari China hingga transfer of teknologi. Ya, Indonesia adalah negara yang begitu spesial di mata China. Memiliki nilai historis yang kuat, serta pola kemitraan super strategis. Namun, dalam hal ini tentu saja Indonesia tidak ingin terus di belakang. Sementara Indonesia mempunyai persentase sumber bahan baku industri yang lebih tinggi daripada China di dalam negeri. Ini artinya, jika Indonesia sanggup mengelola sumber daya yang dimiliki, maka Indonesia akan lebih cepat bersejajar dengan China. Bekerja sama lebih intensif untuk saling menghormati dan menjadi raja di Asia.
seperti negara-negara lain senangnya mengikuti jejaknya Barat. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan. Nggak bisa. Apalagi berangkatnya aja paling belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini. Kelebihan lain yang membuat Indonesia akan dengan segera menyusul China adalah sebuah paket komplit di mana bonus demografi berpadu dengan program hilirisasi. Kita termasuk bangsa yang beruntung karena memiliki presiden seperti Jokowi yang mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Bayangkan saja jika tidak. Bonus demografi yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan akan berubah menjadi bonus malapetaka. Presiden Jokowi adalah ahli strategi yang memiliki pola pikir jangka panjang. Ia mengetahui persis bahwa Indonesia akan segera mendapatkan bonus demografi. Untuk itu program hilirisasi adalah suatu kewajiban yang wajib dijalankan apapun resikonya. Apabila sudah tiba pada masanya, yakni di tahun 2029 sampai 2039, dan Indonesia berhasil mengintegrasikan antara infrastruktur, bonus demografi dan hilirisasi, bangsa ini akan melompat jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Akan terjadi ledakan ekonomi yang sangat besar, bahkan Indonesia berpotensi untuk menjadi negara maju. Perlu saya terangkan untuk sedikit menambah wawasan. Bahwasannya setiap negara hanya memiliki satu kali kesempatan bonus demografi, dan jelas momentum ini tidak akan terulang kembali. Kita, warga Indonesia, tentunya tidak ingin terjebak dalam middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah seperti yang terjadi pada Thailand dan Malaysia. Kita harus berfokus optimis berjuang berselaras dengan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk generasi Indonesia yang akan datang. Middle income trap memang momok yang sangat menakutkan bagi negara berkembang. Karena sangat sedikit dari begitu banyak negara yang berhasil melewatinya. Dengan persiapan matang dari seorang Jokowi untuk Indonesia, sekali lagi kita optimis bangsa yang gagah ini akan berhasil melompatinya dan mengukir sejarah dengan tinta emas sebagai negara maju. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang. Sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Presiden Jokowi ke ini gitu ya, apalagi itu dalam jangka masa yang panjang Indonesia ya. Saya mati-matian untuk ini. Saya sangat memahami apa yang ada di dalam pikiran teman-teman sekalian. Ya, para setan maling koruptor yang tidak tahu diri itu masih saja belum mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal di negeri ini. Tapi tahukah teman-teman, bahwa cepat atau lambat, negara ini pasti akan memberlakukan undang-undang perampasan aset, memiskinkan keluarganya serta memberikan hukuman berat untuk para koruptor. Walaupun keadaan politik yang sedang carut-marut, tapi saya bisa menjamin bahwa hukum di negara kita sedang mengarah ke sana. Dari ilmu yang saya pelajari tentang perjalanan sebuah negara, serta karakter bangsa yang ada di dalamnya, saya pun hakul yakin Indonesia sudah on the way. Karena rakyat Indonesia sudah dalam titik nadir dalam mentoleransi hukum tipikor yang dirasa masih sangat lemah dan tidak manusiawi bagi keadilan rakyat. Di saat palu diketuk untuk undang-undang tipikor yang kita harapkan, kita akan ingat wajahnya, presidennya, serta para pejuangnya. Dan kita tidak akan pikir panjang menobatkan mereka sebagai pahlawan bangsa. Semoga video ini bermanfaat dan terus menumbuhkan rasa optimis menyongsong Indonesia Maju 2045. Ingat, kita semua adalah pelaku sejarah yang baik atau buruknya akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Sekian dulu video dari kami, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi ya, Indonesia the next star gitu ya, the next star ini yang bakal juga jadi big player gitu ya dalam perekonomian dunia. Dan ya, memang tidak mustahil, memang besar peluangnya, memang besar potensinya gitu ya. On the right track sudah, Indonesia on the right track sudah gitu kan. Dengan melihatlah perkembangan pesatnya ini sekarang, memang akan jadi big player ya dalam perekonomian dunia ini guys. Gila kan, memang sangat pantas gitu, memang sangat pantas bergerak ke hadapan ini. Gila Indonesia, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.